Worth it nggak sih resign kerja buat jadi konten kreator? Kalau lu perhatiin ya sekarang nih lagi cukup banyak fenomena di sosmed di mana ya banyak orang sih kayak pengen udahlah gue mau jadi konten kreator aja lah, gue capek nih gue kerja, gue mau gini aja lah, kayaknya gue bisa hidup hal yang diinginkan, kerja cuma 5-10 menit bikin konten dan gue dibayar dan terus gue bisa freedom gitu kan. Banyak banget nih kan yang bahas kayak gini gitu, bener nggak? Karena ya memang bisa dibilang jadi konten kreator kelasnya duitnya banyak sih. Contoh, bikin YouTube dapat AdSense, lumayan lah meskipun angkanya ya nggak gede-gede juga gitu kan. Ada brand, paid promote, kita tinggal cuap-cuap, hey guys ini dia laptop bagus atau ini dia handphone bagus, lo dapat duit, bener nggak? Nah, apakah kenyataannya segampang itu? Yuk, ini gua bahas gitu ya, dari yang gua alamin kayak gimana. Nah, kalian, gue pengen tahu sih, nanti insight kalian gimana, kalian setuju atau enggak? Gitu kan? Atau gue pengen tahu juga, menurut kalian sebenarnya konten kreator tuh duitnya banyak atau ya kelihatannya aja gitu, enak gitu. Yuk kita bahas ya. Nah, isu tentang resign buat jadi konten kreator karena kelihatan enak, sebenarnya pasti paling banyak di Gen Z. Karena kan mereka memang paling banyak di sosial media. Menurut gue sih, kalau dari pengalaman gue ini kayaknya nekat banget gitu. Tapi cukup banyak loh ternyata orang-orang di luar sana yang mau ngambil keputusan kayak gini. Buat ibaratnya tiket satu arah, sukses atau mati. Ya nekat sih, dan bahkan di sini juga cuma di Indonesia, di luar juga cukup banyak, kayak misalnya di akun X-nya Padi Galloway, salah satu strategis YouTube-nya MrBeast, Red Bull dan lain-lain, ada yang DM, intinya dia bilang dia mau kerja, berhenti kerja, bangun channel YouTube, investasi tabungan buat edukasi diri sendiri dan untuk channelnya. Terus gue pernah ada di satu konferensi internasional tentang kreator, di mana ada salah satu konten kreator yang sudah besar, dia cerita, dia dulunya adalah direktur dari satu perusahaan multinasional company, punya gaji besar, punya mobil mewah, dan karena dia bosan ceritanya dia berhenti, tabungan dia tuh dihitung cukup buat dia nggak dapat duit selama 2 tahun, dan dia terjun full time buat jadi konten kreator. Dan hasilnya ternyata dia bilang itu keputusan tergoblok yang pernah dilakukan di awal, tapi udah gitu sih sekarang balik lagi, enak lagi. Tapi lu kebayang gak sih kayak lu harus punya 2 tahun tabungan dan lu harus siap nggak dibayar. Dan dia juga bilang dapat duit pertama dia itu adalah jadi kuli, karena dia kontennya traveling, jadi di satu tempat, terus udah gitu dia tuh biar bisa nginep gratis, bilang ke yang punya hotel, ada nggak yang bisa gue bantuin? Ya udah disuruh ngechat, disuruh apa, jadi kuli ya sebenarnya. Bener nggak? Buat bikin konten gitu kan, segitunya banget sih. Tapi yuk kita bahas ya. Nah, sebenarnya bisa atau enggak kalau lu resign buat sambil konten? Pertama, kalau gua rasa sih kalau lu lakuin ini, memang logikanya lu punya banyak waktu. Tapi yang perlu disadari adalah buat dapetin duit dari sosial media itu butuh waktu yang cukup panjang. Karena manfaatnya itu baru bakal kerasa mungkin setelah 1 tahunan atau mungkin 2 tahunan. Ini bukan hal yang instan. Di awal itu tuh kayak kita bikin konten dan ya konten itu ya lu cuma bisa bikin gratis gitu loh. Mau dibikin bayar ya bisa sih. Tapi lu tau gak netizen Indonesia kayak gimana? Yang nggak usah jauh-jauh, misalnya gini deh, gue bikin kelas aja nih, kelas online. Sampai sekarang masih ada aja ada yang tulis di komen kayak, ih jual kelas gini gitu. Terus harusnya gimana gitu? Bener nggak? Ya emang sih dari itu memang nggak cukup AdSense-nya. Gue kasih tahu ya, kalau YouTube lo masih kecil, AdSense-nya itu paling cuma 1 juta. Terus buat beli jari aja kagak cukup. Bener nggak? Itu aja maksudnya kalau YouTube lo udah sekian puluh ribu gitu ya. Kalau di awal, nol. Gitu loh. Akun-akun baru tuh kayak berapa perak doang gitu. Terus gimana caranya si kreatornya bisa hidup gitu? Masa harus sharing terus gratis gitu kan? Contoh, bener nggak? Ini yang pertama. Jadi lo harus sadar kayak ngasilin duitnya itu butuh waktu. Akun masih kecil, kita mau jual sesuatu nggak dipercaya. Akun udah gede, jualan mulu. Apa juga salah ya? Bener sih? Ya itu dia. Coba gue pengen tahu yang kalian ngalamin juga ada nggak? Coba tulis di komen dong. Terus kedua, buat ngasilin dari AdSense butuh waktu. Terus ketiga, lo dari brand deal juga butuh waktu. Dan brand deal sendiri, kemarin gue ngobrol sama salah satu content creator, di mana dia bilang gini, gue ibu rumah tangga, gue baru masuk di kreator itu belum lama, terus gue baru sadar kalau ternyata brand deal itu gini banget ya. Dia bikin red card video dia sebenarnya nggak mahal. Akun dia 100.000 follower lebih ya ngomong-ngomong. Red card video dia tuh dia cuman bikin 450.000 satu video, murah ya, nggak mahal sebenarnya. Terus udah gitu ada brand nawar, nego, akhirnya di linknya 2 video 300.000. 150.000 men satu video, aduh sedih sekali itu gitu. Ya bukan apa-apa sih, tapi maksudnya ya itulah yang kejadian, yang fakta yang memang harus dialamin. Sekarang ini kalau misalnya difokusin, pertama yang biasanya jadi masalah adalah lu bisa nggak hidup berapa lamanya itu. Kalau lu punya tabungan 1 tahun 2 tahun boleh dicoba, tapi itu tuh judi. Jadi ketika udah kalah, ya udah, lu harus ngaku kalah dan mulai lagi dari awal. Berikutnya, masalah yang juga kadang gue sering alamin, gue lihat di content creator adalah buat kita misalnya pengen cepet naik,
pengen cepat terkenal ya, berarti ada dua macam. Cara pertama adalah lu jadi harus yang unik. Unik tuh gimana? Apa kalau jadi paling kaya? Ya tapi kalau misalnya lu resign kerja buat dia kan nggak mungkin lu paling kaya ya, bener nggak? Rada susah. Atau lu paling kere? Nah bisa tuh, paling kere. Tapi paling kere juga berarti lu ngarepin gift dong. Susah juga gitu kan, nanti nggak ada yang mau kerja sama gitu kan. Jadi kayak jalannya tuh bener-bener ini tuh beda-beda. Jadi inti-intinya dari poin-poin itu adalah semua itu nggak ada yang instan gitu. Nah daripada gitu sebenarnya sih saran gua kenapa nggak lu kerja sambil konten. Memang lebih pelan tapi lebih pasti. Karena lu minimal bisa hidup gitu kan. Nah ada nggak jalan lain? Sebenarnya ketika lu itu ada sekarang TikTok Shop. TikTok Shop jadi affiliate cukup kenceng sih. Tapi yang perlu disadari adalah ya aturannya banyak. Terus ya memang harus belajar juga gitu. Kalau misalnya nggak siap-siap amat gitu ya, dan TikTok Shop kan ujungnya jualan terus ya, bener nggak? Nah masalahnya adalah ketika lu jualan, kadang itu kalau pengen hidup yang diimpikan para Gen Z kan yang konten 5 menit udah gitu 23 jam 55 menit sisanya santai, bener nggak? Itu nggak mungkin kalau lu jadi affiliate. Kenapa? Karena kalau misalnya lu jadi affiliate, lu memang nanti waktunya bakal habis buat dipakai nge-live, dipakai buat bikin konten gitu loh. Kita ya cukup punya banyak kreator yang mereka tuh hidup dari affiliate. Komisinya nggak main-main, yang ratusan juta ada banyak. Tapi jangan salah, live-nya itu sehari bisa 12 jam, 16 jam, 18 jam. Yang artinya ya sama aja kayak kerja, bener nggak sih? Nah, jadi gitu ya, kalau mau yang paling nyantai gimana? Ya balik lagi sih. Intinya sih kalau gue yang mau gue poinin di sini adalah ya buat ngebangun semua itu ya nggak ada yang instan. Gitu kan, kalau lu ngelihat misalnya kayak orang enak, lu harus lihat, lu yang lu ngelihat adalah berapa jam atau berapa banyak waktu yang dia udah pakai buat ngebangun akunnya. Dan ngebangun akunnya itu nggak segampang itu gitu loh. Bener, banyak berdarah-darah, banyak perjuangan yang lu nggak pernah tahu, yang lu nggak lihat. Harus ngedit berjam-jam, mungkin kurang tidur, harus mikirin bikin skrip, belum lagi nanti kalau misalnya dapat dari klien harus cepat, udah bikin revisi terus, dibayarnya lama, kadang ada juga yang nggak dibayar, ada juga yang cuma minta tukeran barter value gitu. Jadi ya nggak segampang itu sih. Poinnya apa? Poinnya ya kalau misalnya menurut gue sih, kalau kalian memang mau jadi content creator, nggak perlu sampai senekat itu buat resign, nggak perlu senekat itu buat bakar kapal, buat satu arah, karena memang sih orang yang gitu katanya lebih cepat sukses. Tapi yang kali juga nggak main-main gitu kan. Mendingan lu ambil jalan yang safe, lu bisa jalan pelan-pelan, yang penting tiap hari ada pertumbuhan. Nah, buat kalian nih yang masih pengen jadi content creator, mau lebih cepat, lu bisa gabung juga. Karena kita punya program MCM yang bisa bantuin lu buat lebih cepat. Nah, buat kalian yang bisa punya pertanyaan seputar TikTok, Shop Tokopedia, seller, atau ads, lu bisa tulis di kolom komentar ya.